Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, adalah desa yang dulunya biasa-biasa saja, kini menjadi desa luar biasa. Karena dipimpin oleh kepala desa yang berjiwa muda dan ambisius untuk membangun desa. Didukung oleh perangkat desa yang giat, semangat dan berdedikasi, sehingga tidak heran bila desa Kadirejo dipoles jadi cantik. Dengan program-program unggulannya, antara lain 1. Tata kelola dana desa, manajemen administrasi pemerintah desa yang rapi, urut, transparan sesuai aturan. 2. Mengalirnya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, pemerintah pusat provinsi kabupaten, dan aspirasi DPR dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Sektor ekonomi UMKM pasar kios BUMDes digerakkan dengan manajemen cantik. 4. Sektor pertanian, peternakan, berkembang pesat. Sehingga banyak dikunjungi tamu luar daerah dan dijadikan edukasi studi banding, bahkan wisata alam. 5. Pembinaan terhadap generasi muda, majelis taklim, berbaur dengan masyarakat, bersama-sama untuk membangun Deso Bravo Kadirejo, terus bakar semangat pemuda dan masyarakat untuk terus maju. Tim Monitoring PKP Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan. Selamat pagi, Pak Kepala Desa. Selamat pagi. Kita dari channel PKP Jateng DIY, terima kasih di pagi hari ini diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi dengan Bapak Riyadi selaku Kepala Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, yang mana pada pagi hari ini kita ingin meminta penjelasan dari panjenengan berkaitan dengan kemajuan yang selama ini banyak dibicarakan tidak hanya di Kabupaten Semarang, bahkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, perihal keberhasilan Desa Kadirejo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang mana ini termasuk salah satu program pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, Pak Lurah. Oke, baik. Jadi tentang ekonomi ya Kang Mas. Jadi bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat. Tentunya kita pemberdayaan masyarakatnya kita tingkatkan. Yang mana di sini kita ada usaha BUMDes juga, Badan Usaha Milik Desa, yang tadi sudah dibersani beberapa kegiatan yang aktif, yang notabene sudah menyumbang PAD, walaupun sedikit, namun dari BUMDes itu sudah menghasilkan pendapatan asli desa. Di samping sudah ada 2 tenaga pengelola yang tiap bulannya mendapatkan honor. Jadi dengan adanya BUMDes ini, di samping targetnya mendapatkan pendapatan asli desa, namun juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Itu salah satu strategi pemberdayaan ekonomi kita melalui Badan Usaha Milik Desa. Ada juga pembinaan kami sebagai pemerintah desa di bidang UMKM. Tadi sudah sampai lihat sendiri, jadi di sini kita bangunkan kios-kios untuk memasarkan produk-produk UMKM yang di Kadirejo. Yang mana Kadirejo itu banyak sekali usaha kecil, mikro menengah, diantaranya ada kerajinan bambu, yang mana itu usaha turun-temurun sejak nenek moyang. Saya sendiri dulu bikin keranjang grek, dan juga desa ini sudah dari dulu. Ada juga olahan ini, hasil pon-pon, satu contoh seperti jahe wangi, terus olahan kunir, siap seduh, dan lain sebagainya. Dan juga banyak sekali produk-produk lokal yang perlu kita fasilitasi, perlu kita dorong untuk bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan produksinya dan juga penjualannya. Nah, di sini juga dalam kerangka besarnya di area ini, area wisata ini, jangka panjangnya kita jadikan wisata edukasi agro. Jadi tersentral di sini ekonomi masyarakat Kadirejo. Di samping memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, tentunya para pelancong-pelancong atau wisatawan baik itu lokal maupun dari luar daerah ke sini, di samping merefresh pikirannya, bisa melihat pemandangan alam yang kita lihat ini luas sekali. Jadi tanaman padi, terus tanaman lain hijau-hijau. Di sana kita didukung oleh view yang indah dan cantik. Nah, itu ada 3 gunung. Ada Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan Gunung Telomoyo. Itu suatu kekuatan besar yang membantu kita. Artinya kita bicara ekonomi di sektor pertanian maupun peternakan dan perikanan.
yang seperti yang kita tahu, bangsa kita itu kan bangsa agraris kan gitu. Ada sumber penghidupan kita itu di pertanian. Karena apa? Pertanian merupakan suatu sumber kehidupan untuk pangan, karena semua makhluk hidup tak luput dari pangan. Nah, maka dari itu memang kita ciptakan dari hulu sampai hilir agar pertanian ini tidak ketergantungan. Yang mana satu contoh, kita bicara pupuk. Pupuk itu pupuk kimia. Itu kan diproduksi oleh negara yang mana bahan bakunya menurut Pak Presiden ada yang impor. Nah, disinilah kelemahan kita sebagai petani. Jadi kita akan upayakan kembali ke masa dulu, tempo dulu, zaman kakek nenek kita yang mana tidak mengenal pupuk kimia. Bagaimana caranya? Kita sinkronisasi antara peternakan dan pertanian. Karena dua hal ini saling membutuhkan, saling keterkaitan. Yang mana bidang pertaniannya membutuhkan pupuk bisa kita ambilkan dari kotoran hewannya. Lah si hewan butuh makan, hijauannya bisa kita ambilkan dari limbah pertanian. Yang mana ini rencana ke depan memang dari hulu sampai hilir pertanian peternakan terpadu. Ya, terima kasih Pak Desa. Dengan penjelasan panjenengan, saya kira patut kita semua memberikan apresiasi terhadap panjenengan, yang mana panjenengan sudah semaksimal mungkin untuk mengajukan perekonomian di desa Kadiljo. Saya kira itu monggo kita berdoa semoga di desa ini apa yang panjenengan cita-citakan dan kerjakan mendapatkan ridho semuanya, mendapatkan dukungan khususnya masyarakat panjenengan semuanya bisa berjalan seperti apa yang panjenengan cita-citakan. Ya.